Shalom ibu-ibu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kebaktian kita hanya online, kita yakini bahwa kebaktian kita adalah kebaktian yang mendapat tempat di hati Tuhan ya. Kita akan naikkan pujian kita. Sebelum kita naikkan pujian kita akan berdoa dulu. Saya mengundang Ibu Mike pimpin dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih diizinkan untuk bersama-sama Tuhan beribadah walaupun masih online Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hamba-hambamu yang bertugas pada hari ini ya Bapak. Baik firman Tuhan, baik WL, firman Tuhan dan doa syafaat ya Bapak. Biarlah setiap hati yang mendengarkan dan melihat ibadah ini Tuhan dapat Kau ubahkan ya Bapak. Biar mereka lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan, urapi kami juga yang nontonnya ya Bapak. Biarlah perubahan kami seluruhnya Tuhan menurut kehendak-Mu ya Bapak. Kami memulai ibadah kami Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kami serahkan biarlah Tuhan Yesus yang beracara di dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita sambung pujian kita dan naikkan kita, dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh
lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Kita sambung pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang membawakan firman Tuhan. Ya ibu-ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kalau kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Allah Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya shalom ibu-ibu, kita bersyukur kita bisa beribadah saat ini. Kita beberapa minggu yang lalu kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit untuk memberikan suatu kemenangan buat kita sebagai anak-anaknya. Dalam kehidupan kita banyak pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan sudah merasakannya terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kehidupan kita. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita ini setiap ini ada harganya. Kita ketika kita jalan-jalan aja ke mall aja, apalagi ibu-ibu ya, ketika memasuki satu mall,
pasti akan lihat baju, melihat tas, melihat sepatu. Nah, ketika melihat itu, kadang-kadang kita suka cari berandolnya dulu harganya. Kita cek, wah ini harganya segini, wah ini harganya segini. Nah, setiap barang itu, sesuatu itu ada harganya. Apalagi kita ini sebagai manusia, kita lebih dari segala-galanya. Kita ini berharga di mata Tuhan, karena kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini adalah ada di DNA-nya Tuhan, ada napas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita, dan juga roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi berapa sih harga kita ini sebagai manusia? Kita lebih berharga dari apapun. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Tuhan pasti menjaga kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ini jauh lebih berharga dari apapun. Jadi segala sesuatu ada nilainya, ada harganya. Nah, seberapa harga kita di mata Tuhan? Yaitu kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kalau rambut kita, sehari rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Karena itu jangan takut, karena kita lebih dari segala-galanya. Kita lebih dari burung pipit dan apapun juga. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita ini binasa, tapi justru dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, justru Tuhan mau supaya setiap kita tidak binasa, setiap kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Tuhan selalu memperdulikan kita, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya juga teringat dengan sebuah kisah di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, jadi roh-roh jahat yang memasuki orang dari Gerasa itu, dia itu akhirnya masuk ke babi-babi, kawanan babi-babi ya. Nah, ada kira-kira 2000 babi. Nah, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan babi-babi itu mati lemas. Demi hanya satu orang yang kerasukan dari roh-roh jahat, sehingga kawanan babi itu harus masuk ke kawanan babi itu dan terjun masuk ke dalam jurang. Jadi kalau kita ke pasar, kita beli babi, sekilo tuh harganya berapa? Satu ekor babi itu harganya berapa? Nah, ini 2000 babi mati hanya untuk supaya satu orang ini dimenangkan. Hidup kita ini lebih berharga dari segala-galanya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela menebus kita. Jadi Tuhan menjaga kita itu seperti biji matanya. Jadi kalau di mata kita ada sesuatu yang masuk aja ke mata kita, kita merasa tidak enak gitu ya, kita akan cepat-cepat langsung kedip mata kita. Nah, Tuhan Yesus itu juga nggak mau kalau biji matanya disenggol atau dipegang oleh sesuatu gitu ya. Tapi Tuhan mau menjaga kita itu seperti biji matanya. Senang sekali ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengenal kehidupan kita. Nah, Tuhan itu mendesain kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan mau supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Allah memilih kita. Tuhan yang sudah memilih kita terlebih dahulu menjadi anak-anaknya. Nah, jadi kita berapa harga kita di mata Tuhan gitu. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah menebus hidup kita. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, hidup kita ini, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita, cara hidup kita yang lama harus kita perbarui. Karena ketika kita menebus sesuatu, berarti itu sudah menjadi milik kita. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, hidup kita ini bukannya milik kita lagi. Kita ini harusnya mati. Mati. Bukan Tuhan Yesus yang mati atas kayu salib, tapi kita yang mati karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan terlalu mengasihi kita, maka Tuhan, Dia yang rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya, supaya kita itu memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, kita tidak mati. Ya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan, kita dibeli dengan darahnya yang kudus. Kita sudah dibeli lunas oleh darah Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kita ini sudah dibeli, kita ini sudah ditebus. Jadi kita ini bukan milik kita lagi, bukan ayen lagi, tapi sebagai ciptaan yang baru, sebagai umat yang baru. Nah, jadi kita ini sudah dibeli dengan harganya yang dibayar lunas ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dengan darahnya Dia menebus dosa-dosa kita. Dan kita hidup bukan dengan cara kita hidup yang lama lagi, tapi kita mau hidup kita, karakter kita, kebiasaan kita, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan apa yang ada Tuhan, yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tuhan rela, Dia yang kaya, Dia rela menjadi miskin, Dia yang di atas, supaya kita boleh menjadi kaya, karena Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan harganya yang harga lunas. Tuhan menebus dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah dibeli, jadi kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita mau mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita, hidup kita, biar kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kitalah sebagai umat tebusannya, kita yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kita melanjutkan bahwa kita mau menyelamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka boleh bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga menyediakan tempat buat kita, supaya suatu saat kita sebagai umat pilihannya, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tugas kita adalah kita memenangkan jiwa, kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita hidup bukan dengan cara kita yang lama, tapi kita hidup dengan cara kita yang baru. Hidup bersama-sama dengan karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak sanggup membayar kepada Tuhan Yesus, ya. Nggak sanggup kita bayar kepada Tuhan Yesus dengan pengorbanan yang begitu besar buat kita. Tapi kita mau belajar,
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk membayar harga dengan memenangkan jiwa, dengan menjangkau teman-teman kita, dengan menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Biar mereka juga boleh mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, supaya kita setiap anak-anak Tuhan menggunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kita. Firman Tuhan boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan kita juga boleh menjangkau teman-teman kita. Kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karakter kita harus diubahkan. Kita hidup untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya, boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang berdoa syafaat. Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan, saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mau doa syafaat, bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesusku, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah wanita Hana dan memuji namamu, mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah semua renungan yang kami terima boleh menjadi suluh dalam jalan hidup kami, boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa syafaat, mengucap syukur untuk negara dan bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan wakilnya Tuhan, Engkau mau tolong dalam memimpin negara ini, berikan hikmat-Mu untuk roh takut kepada Tuhan, supaya dalam memimpin bangsa ini Tuhan boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, sehingga negara kami boleh mengalami aman, tentram, damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, khusus buat Ibu Gembala, buat para pengerjamu di Gereja Injil Kristus, juga para jemaat Gereja Injil Kristus Tuhan. Mungkin mereka dalam masalah mereka masing-masing Tuhan campur tangan. Kau mau tolong buat Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, supaya Ibu Gembala kami tetap sehat, tetap semangat di dalam memimpin negara, dalam memimpin gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami boleh mengalami kemajuan Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, tapi kami boleh tetap bersyukur karena kami dapat mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau berkati para pengerjamu Tuhan yang telah bekerja untuk memajukan gereja kami Tuhan. Tolong supaya sehingga kami dapat bersama-sama tetap beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Engkau menyertai ibadah kami senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, kami berdoa buat para pengerjamu Tuhan, juga para pendeta muda. Engkau mau tolong Bapak penasihat juga Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka kesehatan, supaya mereka boleh tetap melayani pekerjaanmu di Gereja Injil Kristus Tuhan. Walaupun lewat online, tetapi mereka boleh tetap setia. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, kami berdoa juga Tuhan buat jemaatmu yang lain yang dalam keadaan sakit. Engkau mau tolong kami, teringat akan saudara kami, yaitu suami daripada Ibu Mira Tuhan. Engkau mau tolong, Engkau mau rawat secara pribadi. Engkau mau tolong dalam sakitnya, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya dalam Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Bapak di surga, kami berdoa juga Tuhan buat jemaatmu yang lain yang dalam keadaan sakit. Engkau mau tolong kami, teringat akan saudara kami, yaitu suami daripada Ibu Mira Tuhan. Engkau mau tolong, Engkau mau rawat secara pribadi. Engkau mau tolong dalam sakitnya, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya dalam Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Engkau akan melawat anak-anakmu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga buat
Bapak Kristanto yang kurang sehat, Engkau mau tolong. Juga buat Bapak Diki, Engkau mau pulihkan kesehatannya Tuhan, Engkau mau tolong campur tangan, biarlah mereka boleh mengalami kesehatan yang sempurna, sehingga mereka tetap mengucap syukur kepadamu, supaya hidup mereka ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat hamba Tuhan, yang hari ini hamba sedang menghadapi operasi. Tuhan, campur tangan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah tinggalkan kami, tangan-Mu cukup panjang untuk menolong kami Tuhan, untuk menolong saya. Engkau berikan Tuhan dokter yang merawat, yang dokter yang mengoperasi Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri yang akan mengerjakannya. Dan saya boleh kembali Tuhan sehat, sehingga saraf yang kejepit boleh kembali. Saya boleh, kerinduan saya untuk senantiasa mengiring kepadamu. Itulah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Bapak di surga, sekali lagi kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berikan Ibu Gembala kami kesehatan. Demikian juga buat Dedek Tuhan. Engkau memulihkan kesehatannya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan dia. Engkau tidak akan pernah Tuhan senantiasa melawat Dedek Tuhan, sehingga Dedek boleh kembali sehat seperti sedia kala. Membantu Ibu Gembala Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam pelayanan kepadamu banyak sekali masalah yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya jika kami berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka semuanya kami kuat menanggungnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan yang begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam satu nama yang memberikan kemenangan buat kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihin Tuhan, saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan lewat Ibu Gembala. Biarlah berkat Tuhan kita terima boleh menjadi kekuatan dalam jalan hidup kami iring kepada Tuhan. Damai sejahtera yang kita terima akan senantiasa kita alami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.